Oke, bayangin lu masih anak-anak ya kan, masih kecil, masih polos, masih suka nonton kartun dan main layangan. Tapi di tengah semua itu, rumah lu bukan tempat yang nyaman lagi. Rumah bukan tempat untuk pulang dengan lega, tapi justru tempat itu tempat yang paling lu takutin. Tempat dimana suara teriakan lebih sering terdengar daripada tawa. Tempat dimana suara pintu sering dibanting, piring pecah, dan tatapan kosong jadi hal yang biasa. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi banyak banget anak-anak yang broken home. Banyak dari mereka hidup dalam kekacauan yang datang dari dalam rumah. Di balik pintu yang kelihatannya biasa dari luar ya, seringkali kesimpan cerita yang gak pernah bisa diceritakan. Cerita tentang kehilangan, rasa bersalah, rasa takut, dan kesepian yang luar biasa. Mereka masih sekolah, masih belajar menghitung, masih belajar membaca, tapi mereka juga sedang belajar bertahan hidup, belajar menyembunyikan air mata, belajar pura-pura kuat. Dan yang paling menyakitkan ya, seringkali mereka sendiri bahkan gak ngerti apa yang sedang mereka rasain. Mereka nggak tahu kenapa mereka sering marah gitu. Mereka nggak tahu juga kenapa tiba-tiba pengen nangis. Padahal nggak kekurangan makanan, baju, ataupun mainan. Ya karena luka paling dalam itu nggak selalu kelihatan dari luar gitu loh. Dan di video kali ini gue bakal mengupas gimana sih pemikiran anak-anak broken home itu. Anak-anak broken home itu kadang bukan cuma kehilangan sosok ayah ataupun ibu ya, tapi juga kehilangan masa kecilnya sendiri. Mereka itu nggak bisa bebas main seperti anak-anak lain, karena ya di kepala mereka terlalu banyak hal yang dipikirin gitu. Misalnya, kenapa ayah nggak pulang? Kenapa ibu nangis tiap malam? Kenapa aku harus pilih ikut siapa gitu? Yang sebenarnya anak-anak nggak seharusnya mikirin itu kan. Mereka harusnya sibuk ngerjain PR atau apapun itu yang membuat dia senang gitu. Tapi ya kenyataannya mereka malah harus jadi saksi pertengkaran orang dewasa kan. Dan perlahan dunia mereka pun ya berubah juga. Nggak ada lagi rasa aman, nggak ada lagi pelukan hangat. Yang ada cuma kebingungan dan kekacauan yang nggak bisa mereka cerna. Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak dari mereka yang jadi kehilangan identitas. Mereka bingung mau jadi anak yang seperti apa. Karena contoh yang mereka lihat di rumah itu bukan contoh kasih sayang, tapi ya contoh yang saling menyakiti. Dan kebanyakan anak-anak ini mulai bertanya, apa semua hubungan ini pasti berakhir kayak gini? Kalau aku besar, apa aku juga bakal kayak mereka? Itu di pikiran kebanyakan anak-anak broken home. Mereka belum mengerti dunia itu, tapi ya udah dipaksa dewasa kan. Anak-anak broken home yang tumbuh tanpa dukungan emosional ya, pelan-pelan kehilangan warna hidupnya. Mereka jadi lebih pendiam, atau sebaliknya lebih mudah marah. Ya sebenarnya bukan karena mereka nakal gitu, tapi karena mereka bingung, sakit, dan ya kesepian. Kasih sayang orang tua udah hilang kan. Kebanyakan anak-anak broken home itu lukanya dibawa sampai dewasa, bahkan ya sampai tua gitu. Luka dari masa kecil itu ya nggak langsung hilang. Dia tumbuh diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti ikut terbawa sampai dewasa. Anak-anak broken home yang nggak kuat ya, sering tumbuh jadi remaja yang rapuh, nggak percaya diri, gampang tersinggung, dan sulit banget percaya sama orang lain. Misalnya ya, mereka pernah percaya pada cinta tapi dikhianatin gitu. Mereka pernah punya rumah tapi hancur di depan mata. Jadi wajar kalau sekarang mereka merasa takut ngebuka hatinya. Dan yang paling tragisnya ya, kadang mereka bahkan gak sadar kalau luka itu masih ada. Mereka cuma ngerasa kosong, ngerasa ada yang salah sama diri mereka, tapi gak tahu apa gitu. Mereka itu tumbuh dengan membawa pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah bisa dijawab. Misalnya, keluarganya kenapa harus berpisah? Kenapa mereka harus jadi korban? Apa yang salah? Apa salah mereka? Lalu saat teman-temannya sudah mulai mengejar mimpi ya, mereka masih sibuk mencari jati diri. Masih bingung kenapa mereka merasa gagal terus, kenapa mereka takut mencoba, kenapa mereka merasa selalu sendirian. Dan luka yang gak pernah bisa disembuhkan itu akhirnya membentuk sebuah karakter. Mereka jadi pribadi yang overthinking, perfeksionis, atau bahkan antisosial. Mereka terlalu waspada, terlalu hati-hati. Ya karena mereka nggak mau disakiti lagi gitu loh Pak. Ya inilah realita yang nggak kelihatan dari luar. Dari luar mereka mungkin kelihatan biasa aja gitu. Tapi di dalam mereka masih anak kecil yang sedang berusaha bertahan di dunia yang terlalu kejam ini. Ini salah satu hal yang paling menyakitkan ya dari anak korban broken home. Ketika orang lain nggak ngerti, mereka biasa dianggap aneh, dibilang terlalu sensitif, dituduh drama, padahal mereka cuma pengen didengar gitu. Mereka itu cuma pengen dimengerti, itu doang.
orang-orang di sekitarnya nggak tahu betapa keras usaha mereka buat tetap tersenyum, buat tetap sekolah, tetap sopan, tetap jadi anak yang baik di tengah kekacauan pikiran mereka sendiri. Ya coba kita bayangin Pak, bayangin lo lagi nahan tangis di rumah ya, tapi besoknya harus pura-pura ceria di kelas gitu. Lagi sedih banget karena semalam lihat orang tua berantem gitu. Tapi pas di dalam sekolah seolah nggak ada apa-apa gitu. Dan yang bikin makin berat ya, ketika anak-anak ini mulai nyalahin diri sendiri. Mereka mikir, apakah aku penyebab semuanya? Padahal mereka cuma korban gitu. Korban dari hubungan yang gagal, korban dari dua orang dewasa yang nggak bisa saling jaga. Tapi karena nggak ada yang ngajarin mereka cara memproses emosi ya, akhirnya mereka simpan semuanya sendiri, dipendam, didiamkan, sampai jadi bom waktu dalam diri mereka. Dan kadang orang lain baru peduli gitu. Ketika anak-anak ini mulai bermasalah ya, mulai bolos, mulai berantem, mulai menutup diri, nah itu baru dah banyak yang bilang, dia kenapa sih? Padahal jawabannya udah lama ada gitu, tapi nggak pernah benar-benar dicari. Anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang ya Pak, ini seringkali tumbuh jadi orang yang rela ngelakuin apapun buat ngerasa dicintai gitu. Dan sayangnya karena mereka nggak pernah diajarin seperti apa cinta yang sehat itu, mereka sering cari cinta di tempat yang salah gitu. Mereka gampang jatuh hati ke siapa yang ngasih perhatian, gampang banget percaya sama kata-kata manis gitu. Padahal bullshit ya, karena dalam hati mereka bilang akhirnya ada juga yang peduli gitu. Tapi ya karena terlalu haus cinta, mereka jadi buta kan, nggak sadar kalau yang mereka temui itu bukan cinta, tapi ya manipulasi. Mereka nggak sadar kalau mereka dijadiin pelarian atau malah disakiti lagi dengan cara yang lebih halus tapi lebih dalam. Dan lebih parahnya lagi ya, mereka sering merasa pantas disakiti karena sejak kecil mereka udah terbiasa hidup dalam rasa bersalah ya. Udah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang kayak gara-gara kamu ayah dan ibu berantem gitu. Kalau kamu nurut semuanya pasti baik-baik aja gitu. Kalimat-kalimat itu nempel di kepala mereka bertahun-tahun dan bikin mereka ngerasa mereka nggak pantas buat dicintai. Jadi walaupun mereka disakiti berkali-kali ya, mereka tetap bertahan hidup gitu. Karena takut kehilangan, karena mereka mikir setidaknya aku nggak sendirian gitu. Dan disitulah mereka mulai hancur pelan-pelan. Ya karena luka masa kecil mereka itu berubah jadi siklus gitu. Siklus yang berulang-ulang, disakiti, bertahan, disakiti lagi, gitu-gitu terus. Dan mereka nggak tahu gimana cara mereka keluar dari siklus ini. Saat rasa sakit mereka nggak ketemu jalan keluar ya Pak, banyak anak broken home yang akhirnya cari pelarian. Tapi sayangnya pelarian itu seringkali bukan solusi gitu. Malah jadi jalan yang makin dalam ke jurang. Ada yang lari ke narkoboy, ada yang lari ke seks bebas, ada yang lari ke alkohol, game, bahkan self harm. Ini sebenarnya bukan karena mereka pengen nakal ya Pak, karena mereka ya pengen lupa gitu. Pengen hilang sejenak dari rasa sesak yang mereka simpan terus menerus. Pengen merasa bebas, meskipun ya cuma sebentar. Pengen mati rasa karena ya terlalu capek ngerasain semuanya gitu. Mereka cuma pengen tenang, tapi dunia bilang kamu bermasalah. Padahal gak ada yang benar-benar nanya, kamu kenapa, kamu baik-baik saja, ceritain ke aku. Sebenarnya mereka kayak gitu cuma butuh diyakinin bahwa hidup ini belum selesai gitu. Tapi ya kita hidup di dunia yang terlalu cepat untuk menghakimi, terlalu cepat buat menjudge. Padahal ya, kalau ada satu orang aja yang mau dengerin tanpa ngejudge, satu orang aja yang mau temenin tanpa menyalahkan, mungkin ya mereka gak akan sejauh itu tersesatnya. Mereka sebenarnya bukan anak yang gagal, mereka cuma belum sempat diselamatkan. Dan pelarian mereka itu adalah cerita yang paling jujur dari seorang yang udah terlalu lama gak didengar gitu. Dan saat semuanya udah terlambat ya Pak, anak-anak broken home itu mungkin udah lama ngasih tanda ya, lewat nilai yang turun, sikap yang berubah, atau tatapan mata yang makin kosong. Tapi gak ada yang benar-benar perhatiin, karena semua orang sibuk kerja, sibuk ngurus hidup masing-masing, sampai akhirnya anak itu hilang. Kadang beneran hilang, kabur, drop out, atau hilang dari dirinya sendiri. Gak tahu siapa dia, gak tahu apa yang harus diperjuangkan. Dan di saat itu terjadi, barulah semua orang ya mulai heboh. Padahal semua itu gak terjadi tiba-tiba. Luka mereka itu udah lama ada, cuma gak kelihatan aja, karena selama ini mereka terlalu pandai buat menyembunyikan. Banyak anak yang akhirnya duduk di ruang konseling,
Tapi mereka udah nggak tahu mau ngomong apa, karena semua rasa udah numpuk jadi satu ya. Marah, kecewa, takut, sedih, hampa. Dan kalau udah begini ya, butuh waktu yang sangat-sangat lama buat pulih. Nggak cukup dengan motivasi selama seminggu. Nggak cukup cuma dikasih nasihat bijak. Karena yang mereka butuh itu bukan cuma nasihat, tapi kehadiran, konsistensi, dan kasih sayang yang nyata, yang nggak pergi saat mereka sedang terjatuh. Sayangnya dunia baru belajar peduli setelah seseorang mulai kehilangan dirinya sendiri. Anak-anak yang nggak teriak, nggak marah, nggak banting barang, nggak kabur dari rumah, mereka biasa cuma diem, tersenyum seadanya, datang ke sekolah kayak biasa. Tapi dalam hatinya mereka udah nyerah. Mereka nggak cari perhatian karena mereka ngerasa udah nggak ada yang peduli, udah keburu capek buat berharap, capek buat jelasin ke orang-orang bahwa hidup mereka hancur. Dan yang lebih pilunya lagi ya, banyak dari mereka menyimpan semua itu sendiri, sampai akhirnya jadi bom waktu dalam dirinya sendiri. Ini gak semua orang kuat buat bertahan ya. Ada yang putus sekolah, ada yang mulai konsumsi obat penenang, ada yang mulai coba menyakiti diri sendiri, dan ada juga yang benar-benar mengakhiri semuanya, meninggalkan dunia dalam kesunyian, tanpa pamit, tanpa pesan, karena bagi mereka dunia udah terlalu berat, dan mereka terlalu lelah buat terus hidup di dalamnya. Kalau ada yang bilang, mereka lemah gitu, coba pikir lagi. Apa lu pernah tahu rasanya jadi anak kecil ya, yang harus jadi dewasa sebelum waktunya? Apa lu pernah tahu rasanya bangun pagi dan lu gak punya alasan buat tersenyum? Mereka bukan lemah pak, mereka cuma terlalu lama sendirian. Dan sayangnya ketika mereka pergi, barulah dunia menangis. Padahal waktu dia masih hidup, mereka cuma pengen ada yang bilang, gua di sini, lu gak sendiri. Meskipun dunia sering gak ngerti ya, meskipun mereka pernah ngerasa sendirian, ada satu hal yang perlu kita ingat. Selalu ada harapan selama mereka masih bernafas. Anak-anak broken home yang udah gak kuat, bukan berarti mereka gak bisa kuat. Kadang mereka cuma butuh satu tangan yang menarik mereka keluar dari kegelapan. Mungkin itu bukan tangan dari kedua orang tua mereka, karena terkadang orang tua mereka juga terluka. Tapi bisa jadi tangan seorang guru, seorang sahabat, keluarga lain yang masih sayang sama dia, atau bahkan orang asing yang datang tepat waktu. Seseorang yang percaya bahwa mereka punya potensi lebih. Seseorang yang gak cuma melihat mereka sebagai masalah, tapi sebagai manusia yang berhak untuk bahagia. Tapi yang penting, anak-anak ini butuh perhatian dari kita semua. Mereka butuh ruang untuk berbicara tanpa dihukum, butuh telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi, butuh kasih sayang yang gak pernah pudar. Kalau kita bersedia menemani mereka dengan hati tulus, mungkin mereka bisa temukan jalan keluar meskipun berat. Bahkan luka yang dalam sekalipun bisa sembuh kalau ada orang yang gak pernah lelah buat ngedampingi. Harapan itu ada selama mereka masih percaya, selama kita juga masih percaya pada mereka. Satu hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ini adalah jadi pendamping yang gak pernah pergi pak. Bukan cuma jadi orang yang datang waktu mereka butuh doang, tapi jadi orang yang hadir secara konsisten. Mereka butuh seseorang yang bisa mendengar tanpa menghakimi, seseorang yang gak sekedar bilang kamu harus kuat, tapi yang benar-benar hadir, mendengarkan, dan mengerti perasaan mereka. Pernah gak sih lu merasa ada seseorang ya kan, yang cuma datang sekali lalu bilang kamu harus bangkit gitu, tapi gak benar-benar memahami apa yang lu rasain gitu. Nah, anak-anak korban broken home ini seringkali ngerasain hal yang sama kayak gitu. Mereka merasa diberi nasihat tanpa diberikan kesempatan untuk berbicara ya. Mereka merasa dihakimi tanpa dipahami. Jadi ya kita bisa jadi pendamping buat mereka dengan cara yang sederhana. Dengerin mereka tanpa buru-buru memberi solusi. Tunjukin kalau kita ada kapanpun mereka butuh. Jangan cuma bilang aku paham, tapi tunjukin kalau kita ini peduli dengan cara kita bertindak. Cinta gak harus selalu berupa pelukan ya. Terkadang cinta itu hadir dalam bentuk perhatian yang tulus. Beri mereka ruang untuk merasa aman, dan ajari mereka bahwa mereka layak dihargai. Apapun yang sudah mereka lewati, kita gak bisa jadi penyelamat dalam sekejap, tapi kita bisa jadi orang yang mendampingi mereka sampai mereka menemukan kekuatannya sendiri. Ingat, anak-anak korban broken home yang gak kuat ya, bukan berarti mereka gak berharga. Mereka itu cuma butuh kesempatan buat menemukan kembali diri mereka sendiri. Dan kadang kesempatan itu datang dari kita yang mau ada buat mereka. Satu hal yang paling menyakitkan dari kehidupan anak broken home, yaitu siklusnya yang sering terulang. Anak yang tumbuh dalam kekacauan ya, kadang tanpa sadar akan membentuk kekacauan yang sama saat dewasa. Why? Kenapa gitu? Karena mereka gak pernah tahu
Seperti apa sih bentuk hubungan yang sehat itu? Mereka nggak pernah tahu cara mengungkapkan rasa tanpa marah gitu, atau menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti. Tapi siklus ini bisa berakhir. Dan disinilah harapan itu kembali muncul. Mereka, anak-anak broken home ini, bisa memilih untuk berhenti, bisa memilih untuk memutus siklus ini, memutus rantai luka, menjadi orang tua yang lebih baik dari apa yang pernah mereka alami, menjadi pasangan yang lebih sabar, lebih pengertian, menjadi manusia baru yang lahir dari luka, tapi tidak mewariskan luka yang sama. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu ya, mereka butuh bimbingan, butuh dukungan, butuh lingkungan yang mendukung proses tumbuh mereka, bukan yang terus-menerus menyudutkannya. Kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar mereka ya, guru, tetangga, teman, saudara, punya peran yang sangat penting. Kalau kita bisa jadi contoh, kalau kita bisa kasih ruang untuk belajar, kalau kita mau sabar mendampingi mereka jatuh bangun, maka mereka anak-anak broken home ini bisa tumbuh jadi pribadi yang luar biasa. Mereka akan buktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya, bahwa dari kehancuran bisa lahir kekuatan, dan saat itulah siklus itu bisa dihentikan. Asal ada seseorang yang cukup peduli buat berkata, kamu bisa jadi lebih baik, dan aku percaya sama kamu. Kadang hidup memang gak adil ya. Ada anak-anak yang harus tumbuh dalam rumah yang retak, dipaksa dewasa sebelum waktunya, dan kehilangan kepercayaan pada cinta bahkan sebelum mereka sempat mengenalnya. Tapi dari luka yang dalam juga bisa lahir kekuatan yang gak semua orang punya. Anak-anak broken home yang gak kuat, yang pernah jatuh, yang pernah nyaris menyerah, bisa tumbuh menjadi manusia yang tangguh, paling peka, paling tahu cara mencintai dengan tulus. Karena mereka tahu rasanya hidup tanpa cinta. Mereka bisa jadi suara yang dibungkam, jadi pelindung bagi yang rapuh, jadi cahaya kecil buat mereka yang tersesat. Kita nggak bisa milih dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa. Kita bisa memilih akan jadi siapa setelah semua luka itu. Kita bisa memilih untuk sembuh, untuk bangkit, untuk bilang ke dunia, aku emang pernah hancur, tapi itu bukan akhirku. Dan buat lu yang mungkin lagi dengerin ini, dan lu yang merasa hancur, sendirian, dan lelah, lu gak sendiri. Luka kamu valid A1, rasa sakit lu itu nyata, tapi hidup lu masih punya makna. Dan kalau hari ini lu masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih bisa dengar suara ini, itu berarti lu masih punya kesempatan buat pulih, buat tumbuh, buat menciptakan cerita baru. Karena lu lebih kuat dari yang lu kira. Dan mungkin dunia sedang menunggu lu jadi versi terbaik dari diri lu sendiri itu. Yang lahir bukan karena segalanya mudah, tapi karena lu harus bertahan saat semua orang pergi. Itulah akhir dari video ini, sebuah dokumenter tentang luka, ketidakadilan, tapi juga harapan untuk semua anak-anak yang tumbuh tanpa pelukan ya. Kalian gak sendirian dan kalian pantas bahagia. Seperti biasa, terima kasih.